terganggu. Tindakan kita baik besar maupun kecil berdampak pada lingkungan dan generasi mendatang. Tanpa kita sadari, dengan kelalaian kita bisa dapat melihat seperti contoh sampah. Kita terlalu acuh-acuh untuk membersihkan lingkungan kita. Bahkan kadang kitalah pelaku yang menyebabkan bencana itu terjadi. Seperti kita memakan bungkus permen. Seharusnya kalau kita ini memang sadar akan kebersihan lingkungan, kita pasti membuang permen itu pada tempatnya. Namun akibat dari kelalaian kita merasa satu saja tidak bakalan menyebabkan apa-apa. Tanpa kita sadari, dari beribu-ribu manusia di bumi ini apabila memiliki sifat yang sama, tidak peduli lingkungan, maka lingkungan akan hancur. Maka dapat kita lihat banyak sekali terjadi bencana seperti salah satunya contohnya banjir. Baiklah, saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi. Mungkin teman-teman di sini menjadi salah satu pernah merasakan dampak dari kerusakan lingkungan, ataupun teman-teman memiliki saran gimana untuk menanggulangi bencana-bencana yang ada di sekitar kita. Baiklah, saya akan membuka diskusi. Apakah ada teman-teman yang ingin menceritakan atau pernah menjadi pelaku atau pernah mengalami hal apa akibat dampak dari kerusakan lingkungan? Saya deh pertama. Gimana ya? Tanpa kita sadari gitu kan. Kadang tuh saya mungkin sebagai pelaku, kadang saya membeli kue, terus saya dimakan kue itu kan. Setelah saya makan kue, terus misalnya saya di kelas, saya tahu di depan kelas itu ada tong sampah, tapi malas gitu kan, malas untuk membuang sampah. Jadi saya simpan misalnya di pojok sini. Nah, lalu mungkin di situ ada teman saya yang melihat, terus mengikuti, si Desi saja seperti itu, tidak memberikan contoh kepada kita untuk membuang sampah ke tempat yang benar. Jadi mereka juga mengikuti hal tersebut sama seperti saya lakukan. Dari hal itu, sampah-sampah yang berserakan misalnya di lorong sekitar sini, itu dapat menyebabkan kelas menjadi kotor dan bau pastinya kan. Karena yang namanya sampah, yang namanya bekas itu pasti kalau lama-kelamaan pasti akan bau. Nah, jadi gimana ya? Kita harus memiliki rasa kesadaran diri dan peduli kepada lingkungan agar hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Kalau sampah berserakan di mana-mana, pasti akan menyebabkan nyamuk bersarang. Dan apabila nyamuk sudah menjadi tempat nyamuk, maka kita akan mudah terkena DBD. Menurut saya cara menanggulangi hal itu ialah mulai dari diri sendiri. Kita harus memupuk kesadaran diri terhadap kebersihan lingkungan. Baiklah, saya akan memberikan bukan sharing juga sih, tapi kayak pendapat saya mengenai kerusakan lingkungan dan relevansinya dengan ensiklik Laudato Si. Sebelumnya saya sangat mes dengan judul atau tema yang kalian angkat, karena menurut saya sangat kontekstual. Yang benar-benar kita rasakan pada saat ini yaitu kita melihat di mana-mana kita merasakan kerusakan lingkungan. Dan kerusakan lingkungan itu tidak hanya dapat kita lihat dari bencana alam atau yang lain-lain, tetapi dampak kerusakan lingkungan itu juga kita dapat merasakan iklim dan cuaca di tempat kita ini sangat luar biasa berubah-ubah. Itu karena apa? Itu salah satunya karena kita sebagai manusia yang tamak karena penggunaan alam, atau kita menggerus alam ini dengan sangat-sangat luar biasa. Misalnya dengan penebangan pohon secara berlebihan, lalu membuang sampah sembarangan, itu sangat-sangat terasa ya dampaknya kepada kehidupan sehari-hari. Lalu dalam ensiklik Laudato Si atau Rumah Kita Bersama, sebagai manusia, khususnya sebagai orang Katolik, kita benar-benar harus menerapkan ensiklik Laudato Si ini, karena dengan adanya ensiklik ini Bapak Paus itu menginginkan bahwa kita untuk merasakan kesadaran agar kita menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan itu tidak harus dengan kita melakukan yang susah-susah dengan membuang sampah sembarangan
pada tempatnya, lalu dengan tidak menggunakan pakaian berbahan polyester. Teman-teman, pakaian berbahan polyester itu benar-benar sangat tidak ramah lingkungan. Bahan polyester itu yang berserat, tetapi itu dari plastik dan itu tidak mudah terurai. Ganti asrama kadang nggak tahu kompor kan satu, jadi kayak ada orang-orang yang sengaja buat kulit bawang yang tidak terbiasa itu menjadi kayak keresahan bagi diri kita sendiri. Terus itu juga menyebabkan kayak kan tempatnya tidak bersih, jadi kayak kita biasa anak asrama itu punya diare gitu kan, sakit perut apalah segala macam karena kebersihannya kurang. Terus yang menjadi keresahan saya ketika di kampung itu banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya itu di kampung kami ada tambang emas yang dimana dulu air kami itu bersih, sehingga sekarang air itu menjadi kuning. Banyak warga sekitar itu merasa resah karena kurangnya air bersih atas tercemarnya air, dan orang-orang tersebut yang menjadi pelaku kayak merasa nanti pun bisa itu bersih lagi. Sampai sekarang air kami tidak ada yang bersih. Kadang kami menggunakan air sumur, itu pun kadang jernih, kadang tidak jernih. Biasa kami juga menggunakan air hujan buat minum dan segala macam. Berdiskusi bersama. Poin penting yang disampaikan oleh Luna di sini adalah bagaimana cara penanggulangan akibat dari dampak keserakahan manusia, yaitu melakukan reboisasi. Hal ini menurut saya sangat mengedukasi kita semua, karena kebersihan lingkungan, kesehatan lingkungan itu juga dapat kita nikmati dan dapat membuat kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih buat kita. Kadang kau sebel. Baik. Sama. Sebelum masuk materi, saya ingin bertanya kepada kawan-kawan sekalian, melalui video ini apa yang kalian dapatkan? Lalu apa? Menurut kalian apa dari video ini, apa penyebab utama orang-orang itu tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya? Apa yang kalian dapatkan dari video ini dan apa penyebab utama melalui video ini dari ketidakpedulian orang-orang terhadap lingkungan sekitarnya? Bisa mulai dari yang pertama, dari apa yang bisa kalian tanggapi melalui video ini. Dari video ini kita dapat mengetahui bahwa kita itu untuk peduli lingkungan itu harus mulai dari hal-hal kecil dan tidak perlu mendengarkan omongan orang lain yang mengatakan bahwa kita sok bersih dan sok peduli lingkungan, tapi kita melakukannya untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin menyampaikan pendapatnya melalui dari video tersebut. Pertama, gak hemat juga. Kalau belanja nih, gue juga udah biasain buat tempat sendiri yang bukan plastik. Ribet emang, tapi nggak apa-apa lah. Naik kendaraan pribadi emang enak sih, tapi macetnya itu loh bikin stres. Udah gitu panas, akhirnya mahal loh. Gue mau biasain naik kendaraan umum lah, hitung-hitung olahraga sama mobil siasat juga.
Sampah yang aku lakuin masih kecil sih, tapi kan peduli emang harus dari hal yang kecil gini. Ya tapi pertanyaannya, kita mau peduli atau enggak? Sampah ini juga nggak gerak sendiri ke tempatnya. Yuk kita gerak bareng-bareng buat bumi kita. Nah, jadi apa yang dapat kawan-kawan tanggapi dari video ini? Selain memberikan tanggapan, silakan. Kayaknya Kakak Desi mau memberikan tanggapan. Silakan Kakak Desi. Baiklah, menurut saya video tadi sangat mengedukasi kita semua karena memang segala sesuatu harus dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Kita sulit untuk memberikan, maksudnya untuk menggerakkan orang lain. Alangkah baiknya kita harus menggerakkan diri kita terlebih dahulu sebagai contoh kecil yang seperti di video ini dilakukan, yang mungkin semua orang bakalan acuh gitu ya, pasti bakalan kayak tantangannya tuh ya bisa dibilang apa sih, sok bersih, ribet atau apa segala macam. Cuman ya mungkin tanpa kita sadari sedikit, mungkin 5% dari orang menyadari bahwa hal yang kita lakukan itu benar dan mungkin mereka melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi jangan takut untuk menjadi contoh bagi orang lain meskipun masih dapat cemoohan dari orang lain. Ingin menambahkan sedikit contoh kecil juga. Di sini kan kita sebagai mahasiswa aktif, mahasiswa seharusnya lebih kritis terhadap lingkungan. Di sini kita dapat melihat sampah itu berserakan di kampus, di lingkungan kampus, dari gedung Agustinus, Hieronymus sampai ke gedung Atamalia. Nah sebenarnya hal itu dapat diatasi melalui diri kita sendiri. Bisa mengajak teman-teman. Misalnya kan hari Sabtu itu kan free. Kita sebagai orang yang peduli terhadap lingkungan, dapat mengajak teman-teman. Mungkin ada yang sempat berada di kampus untuk membersihkan kelas atau membuang sampah di depan kelas. Kita tidak perlu hanya mengharapkan cleaning service yang ada di kampus kita, karena mereka bekerja hanya di sekitar kayak gedung dosen. Kalau mereka mengerjakan semua hal yang terjadi di lingkungan kita tidak mampu. Jadi sebagai mahasiswa kita harus peduli terhadap lingkungan, terutama lingkungan sekitar kampus, karena di sini tempat tinggal kita, di sini tempat kita berkumpul. Terima kasih. Kita kembalikan ke Mungkin itu yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Nah, untuk selanjutnya, kalau ada kawan-kawan yang ingin bertanya seputar atau yang meminta lebih pengalaman apa materi ini, dipersilakan. silakan. Coba lihat itu apa dalam itu. Nah, dalam badan kita memenuhi rumah kita, menjaga kebersihan untuk generasi yang datang. Jadi dalam SCP Kolonial dan Versi kan mengatakan semangat dari Bapak Paus karena perhatiannya terhadap lingkungan. Tapi dari penjelasan misalnya tentang kesehatan tubuh, apa menambahkan apa dalam kebersihan lingkungan itu apa perubahan? Penjelasan tak? Jadi dari sini akan menjelaskan pertanyaan dari Rita. Nah, hubungan antara menjaga kebersihan dan kesehatan terhadap dan hubungan antara menjaga kebersihan dan kesehatan dan peduli terhadap lingkungan. Nah, hubungan ini sebenarnya sangat erat. Nah, karena melalui kesadaran akan kebersihan, orang yang rajin membersihkan diri biasanya memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya kebersihan. Nah, baik dirinya sendiri maupun orang sekitar, sehingga bahwa orang yang rajin membersihkan menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan dirinya sendiri, dia tuh kalau melihat hal-hal yang kotor dia nggak suka dan nggak enak, maka dari itu pasti dia akan membersihkannya secara langsung, secara tidak spontan, tanpa harus disuruh atau harus diperingatkan orang lain. Lalu yang kedua itu perilaku yang saling mempengaruhi. Nah, kebiasaan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan diri akan mendorong seseorang tuh untuk menerapkan perilaku yang sama pada lingkungan sekitarnya. Dia kan udah peduli tuh terhadap diri sendiri. Pastinya kalau dia untuk memperlakukan hal lain itu juga sesuai, jadi harus bersih dan harus sehat. Misal kalau dia nih rajin cuci tangan, dia rajin cuci tangan, dia makan sehat. Kalau dia
lihat hal-hal yang kotor pasti dia enggan menyentuhnya dengan tangan secara langsung, pasti dia menggunakan sarung tangan. Lalu dia membuangnya ke tempat sampah gitu. Lalu dapat kita lihat melalui contoh-contoh lain itu misalnya kesehatan lah ya. Kesehatan itu juga dapat mempengaruhi ke dapat mendorong seseorang juga untuk menerapkan perilaku yang sama kayak dia. Misal kalau kita olahraga kita dapat badan yang ideal, pasti orang lain tuh iri. Jadi rajin olahraga badannya bagus. Mungkin aku sekali-sekali bolehlah coba olahraga, sehingga orang lain itu akan terpengaruhi. Sehingga secara perlahan itu bertahap dia pasti akan melebar pengaruh kepeduliannya terhadap kesehatan lingkungan, sehingga sekitarnya ini menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih itu. Itu banyak sih contohnya. Octavia Ninja kelompok 2, Akila kelompok 2, Riponi Angeluna kelompok 1, Rita kelompok 2, Graciela Chelsea kelompok 1, Anggela Triana kelompok 2, Ibu Wiranti kelompok 1, Flora kelompok 1, Apriana Sandra kelompok 2, Bella Mulani kelompok 2, Mania Inka kelompok 1, Riponia EN kelompok 2, Pratitin kelompok 1, Ini Nusai kelompok 1, Maria Jessica kelompok 2, Billy Doni kelompok 1, Lustiana Eda kelompok 2, Presensia Violeta kelompok 1, Ratu Laksnardi kelompok 1, sampai dengan Neneng kelompok 2. Baiklah, saya harap tidak jarang mengikut kegiatan selanjutnya. Kami harap juga tema yang kami bawa dapat menjadi bekal untuk kita merawat lingkungan di sekitar, terutama di lingkungan kampus atau lingkungan kita. Kami juga di sini kami dari kelompok sedikit menyiapkan snack atau makanan untuk dibawa bungkus teman. Jadi nanti keluarnya pembatasnya akan baik, kita akan berdoa.